Kembali kita akan berbincang bersama dengan pengamat hukum pidana Heri Firmansyah dan juga mantan jaksa Ferdinand Andilolo. Bapak-bapak masih bergabung bersama dengan kami? Masih, Mas. Baik, terima kasih. Pak Heri, saya akan langsung kepada Anda. Analisa Anda melihat sejauh ini perjalanan sidang kepada terdakwa Putri Chandrawati, akankah sama seperti Ferdy Sambo tuntutannya atau akan lebih rendah? Bahkan mungkin akan lebih rendah dibandingkan Kuat dan juga Riki? Saya pribadi, saya pastikan kita tidak punya kepentingan hukum apapun ya Ya, dalam hal untuk meringankankah, untuk menganggap ini harus lebih beratkah. Tapi kalau saya lebih kembali kepada keyakinan jaksa penuntut umum berdasarkan fakta persidangan, objektivitas. Jadi terbuka peluang apakah itu sama atau lebih rendah atau lebih tinggi ya. Tapi kalau melihat dari fakta-fakta tersebut memang ya dua orang yang disebutkan di awal ini PC dan Sambo adalah orang yang memang dianggap bertanggung jawab dalam proses ini selain dari Kuat Ma'ruf, Ricky Rizal dan Eliezer. Kalau Eliezer tadi sudah jelas ya, sudah disampaikan dia menembak eksekutornya di situ, tapi yang jadi persoalan yang dari kemarin persidangan dan mungkin ada keyakinan jaksa bahwa ada penembak selain Eliezer, itu juga sudah dijawab dalam surat tuntutan di kasusnya Sambo gitu kan. Nah, dalam hal ini bagaimana kemudian pertimbangan jaksa berkaitan dengan alasan yang disampaikan, yaitu dari awal adanya dugaan pelecehan itu. Nah, kalau itu yang kemudian jadi arahnya, ya bisa saja ini jadi memperingan. Tapi kalau itu diabaikan berdasarkan bahwa keyakinan jaksa misalnya sudah ada produk hukum terkait dengan penanganan perkara yang sudah pernah dilaporkan terkait dengan si korban, ya almarhum Brigadir Joshua yang melakukan dugaan tindakan tidak menyenangkan tersebut, itu sudah diputus dan sudah ada produk hukumnya, ada kepastian hukumnya, maka bisa saja itu malah jadi alat untuk memperberat. Dah, sehingga tadi bisa sama atau malah bisa lebih tinggi dari Sambo. Tapi kalau dilihat bisa saja mungkin di bawahnya Sambo. Tapi sekali lagi kita sebenarnya menjauhi prediksi semacam itu iya, karena betul. bagaimanapun ini bukan hitungan yang bisa secara matematis dan ekonomis. Semua orang tidak akan senang pada posisi ini. Kita bisa mengerti hal itu. Tapi dalam hal bahwa itu berdasarkan fakta hukum, itulah yang perlu jadi pedoman dari jaksa penuntut umum untuk menyampaikannya atau menuangkannya dalam surat tuntutan, Mas. Saya rasa itu yang kemudian bisa kita pahami secara bersama. Berkaitan dengan pembahasan kita sebelumnya Pak Heri, sebelum kita mungkin melanjutkan mengenai pembahasan mengenai Eliezer, tadi disampaikan hal secara tidak langsung, secara implisit dikatakan bahwa ia berharap ada keringanan karena Putri masih memiliki anak yang memerlukan bimbingan. Begitu. Ini serupa begitu dengan adanya keringanan yang didapatkan oleh Ricky Rizal pada hari Senin kemarin. Akankah ini bisa menurut Anda, sebelum kita bahas mengenai Eliezer lagi ya, Pak Heri, menurut Anda ini apakah bisa meringankan tentunya faktor ini? Iya, pembuktian itu bukan permainan kata-kata, Mas. Bukan retorika ya, tapi disertai bukti. Jadi kalau mendalilkan, buktikan. Itu saja poinnya. Jadi kalaupun itu jadi satu kalimat yang coba dirangkai untuk menyentuh hakim, itu silahkan saja. Tapi sebagai orang hukum, apalagi kualitasnya sebagai kuasa hukum, harusnya paham itu bukan bagian dari pembuktian, yaitu hanya berusaha untuk menyentuh hakim. Dan saya rasa setiap manusia bisa melakukan itu. Dan boleh saja melakukan hal itu. Cuman yang agak janggal itu kalimat berikutnya, bahwa agar hakim itu di setiap pemeriksaan baik di PN maupun banding sampai Mahkamah Agung udah dibahas. Berarti saya nggak tahu apakah ada ketidakyakinan dari kuasa hukum atau sudah berpikiran untuk memproses ini secara panjang ya. Tapi harusnya fokusnya hanya di hari ini saja dulu. Yang Betul. dihadapi yang fight betul adalah hari ini dan yang ke depan masalah pledoi. Nggak usah lagi mikirin masalah banding dan Mahkamah Agung, itu terlalu jauh. Itu upaya hukum masuknya bukan upaya hukum biasa lagi, sudah upaya hukum Biarkan luar biasa. berfokus pada Saya hari rasa ini ya. Pak Ferdi juga paham hal itu. Iya. Betul. Oke, lanjut mengenai pembahasan mengenai analisa Anda terkait dengan Eliezer, hal yang akan memberatkan dan meringankan. Ya, tadi saya izin terputus tadi karena ada Ya, breaking mohon untuk maaf. jadi ya dari kuasa hukum ya. Saya lanjutkan bahwa yang difokuskan adalah perintah jabatan yang berwenang. Padahal persis di bawahnya kalau saya nggak salah pasal 51 ayat 2-nya itu bicara tentang perintah jabatan yang tanpa wenang. Tapi itu nggak dijelaskan di keterangan ahli kemarin, nggak disinggung sama sekali.
Saya tahu karena saya juga praktisi, itu strategi lah untuk tidak berfokus pada hal itu. Tapi kalau mau jujur, harusnya itu juga kemarin jadi bahan yang disampaikan juga di ruang persidangan, bahkan dicecar oleh jaksa penuntut umum, agar kita sama-sama mendapatkan informasi yang sempurna, yang tidak dipotong begitu. Karena ada perintah jawaban yang tanpa wewenang. Perintah jawaban tanpa wewenang itu berarti yang memerintah dengan yang diperintah nggak ada bagian pengaturan hukum publik yang mengatakan bahwa ini adalah atasan dan bawahan. Yang kedua, yang paling berat adalah itu masuk ruang lingkup pekerjaan atau tidak. Mohon maaf dengan segala hormat, bahwa apakah menembak orang itu bagian dari kerja Eliezer sebagai anggota polisi. Nah, ini kan yang perlu untuk dikaji lebih jauh sehingga kita bisa adil secara pemikiran begitu ya. Kita mengerti bahwa itu adalah bentuk dari pembelaan, tapi ini yang kemudian apakah yang saya jelaskan dari bagian dari yang memberatkan. Jadi tindakan Eliezer tetap dianggap sebagai bagian dari perbuatan pidana itu tanpa mengurangi proses lain yang sudah dilakukan secara maksimal untuk menyatakan yang sebenarnya, begitu ya. Kemudian juga berusaha untuk membuka tabir dari kasus ini. Sekali lagi saya bilang itu juga jadi poin yang harus dipahami. Tapi apakah itu sesuai fakta atau tidak? Apakah kemudian ini berkesesuaian dengan hal alat bukti lain? Karena 184 KUHP itu bicara 5 alat bukti yang sah, Mas. Sedangkan yang dibutuhkan untuk menimbulkan keyakinan hakim adalah minimum 2 alat bukti. Maka kita mengacu kepada pasal 183 KUHP, ada teori negatif minimum pembuktian. Bahwa hakim itu akan yakin bahwa si A adalah pelaku yang paling bertanggung jawab dalam perkara pidana tersebut dengan didasarkan atas minimum 2 alat bukti. Dengan dasar itulah kemudian putusan itu bisa kita anggap objektif, fair, berkeadilan. Tapi sekali lagi, kalau kita ditanyakan keadilan bagi versinya siapa ya, pasti jawabannya bisa berbeda. Yang satu pasti ingin minimal, yang satu ingin maksimal hukumannya. Bahkan kalau cenderung bisa bebas, tentu itu adalah pilihan dari terdakwa dan kuasa hukum. Jadi kita menghormati saja setiap pembuktian, tapi jangan sampai tadi potongan-potongan itu tidak kita kumpulkan menjadi puzzle yang utuh. Sehingga kita nggak bisa menjelaskan secara komprehensif. Seharusnya menurut saya kalau mau di counter tadi menggunakan apakah itu wewenang atau tidak bagiannya. Nah, saya nggak tahu apakah ini disampaikan dalam surat tuntutan atau tidak. Kita tunggu saja bersama apakah kemudian hal-hal tersebut disinggung dalam surat tuntutan. Oke, baik. Terima kasih Pak Heri. Saya terakhir akan kepada Pak Ferdinand. Pak Ferdinand, berangkat dari pengalaman juga bahwa memang setelah ini kita melihat agenda besarnya adalah akan pembacaan pledoi dan kemudian nanti jaksa akan ada replik begitu ya, termasuk juga duplik setelah itu. Hal apa tentunya akan disoroti dalam memberikan tanggapan atau replik? Ya, tentu jaksa akan memperhatikan bagaimana pembelaan atau pledoi dari penasihat hukum, sehingga dengan demikian akan terlalu dini kalau kemudian diprediksi pada saat ini karena penasihat hukum belum menyampaikan pembelaannya. Demikian.